Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani. Saya dari Lokal PGMI 3B. Pada video ini kita akan mempelajari materi dari mata kuliah Pendidikan IPA 1. Capaian akhir yang diharapkan pada materi Sistem Reproduksi Manusia. Yang pertama, menyebutkan organ-organ reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Yang kedua, menjelaskan struktur organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang keempat, menjelaskan proses pembentukan zigot dan perkembangan sampai lahirnya seorang bayi. Dan yang terakhir, menjelaskan gangguan-gangguan dalam reproduksi manusia. Baik, kita ke tahap yang pertama. Di sini ada sistem reproduksi laki-laki. Di sini ada gambarnya beserta nama dan tempatnya. Ada vas deferens, vesicula seminalis, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, kandungan kemih, penis, skrotum, ureta, epididymis, dan testis. Dan selanjutnya kita ke sistem reproduksi perempuan. Di sini sudah ada gambar beserta nama dan tempatnya. Ada uterus, tuba fallopi, infundibulum, ovarium, serviks, vagina, dan masih banyak lagi lainnya yang bisa kalian baca di layar. Baik, kita ke tahap yang kedua, penjelasan struktur organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan struktur organ reproduksi. Pada laki-laki, organ reproduksi utama adalah testis yang menghasilkan sperma. Sedangkan perempuan memiliki ovarium yang menghasilkan sel telur. Selain itu, laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina sebagai bagian dari saluran reproduksi. Keduanya juga memiliki organ-organ pendukung seperti uterus pada perempuan dan kelenjar prostat pada laki-laki. Kita memasuki proses pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembentukan sel kelamin jantan atau sperma disebut spermatogenesis dan terjadi di testis. Proses ini melibatkan pembelahan sel-sel germinal menjadi spermatitosit yang kemudian berubah menjadi spermatid. Sel kelamin betina atau ovum mengalami oogenesis di ovarium. Oogenesis dimulai sejak janin dan berlanjut saat menstruasi dimulai. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma fungsional, sementara oogenesis hanya menghasilkan 1 sel telur yang besar dan 3 badan polar yang kecil. Baik, selanjutnya kita memasuki tahap keempat, yaitu proses pembentukan zigot dan perkembangan sampai lahirnya seorang bayi. Proses pembentukan zigot dimulai saat sel sperma bertemu dengan sel telur membentuk zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel secara bertahap membentuk blastosit yang kemudian menanamkan diri ke dinding rahim. Selanjutnya, blastosit berkembang menjadi embrio lalu janin. Selama trimester pertama, organ-organ dasar terbentuk. Pada trimester kedua, perkembangan organ dan sistem tubuh lebih lanjut. Trimester ketiga fokus pada pertumbuhan dan penyempurnaan organ. Akhirnya, melalui proses persalinan, bayi lahir ke dunia. Selanjutnya kita memasuki pencapaian terakhir, yaitu gangguan-gangguan dalam reproduksi manusia. Gangguan reproduksi manusia meliputi infertilitas, gangguan hormonal, endometriosis, disfungsi ereksi, penyakit menular seksual atau PMS, dan kelainan genetik. Infertilitas bisa disebabkan oleh faktor pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Gangguan hormonal dapat mengaruhi
menstruasi, ovulasi, atau keseimbangan hormon seks. Endometriosis melibatkan pertumbuhan jaringan rahim di luar rahim. Disfungsi ereksi adalah kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi pada pria. Penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, atau klamidia juga mempengaruhi sistem reproduksi. Kelainan genetik dapat menyebabkan kelainan pada organ reproduksi atau menyebabkan infertilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.